Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi terakhir yaitu tentang persamaan trigonometri. Materi ini tidak sempat disampaikan di pembelajaran tatap muka karena waktunya sudah tidak sempat lagi karena minggu besok sudah mulai UAS. Jadi materi yang terakhir ini disampaikan melalui pembelajaran daring ini. Nah, berkaitan dengan materi persamaan trigonometri, sebelumnya di bab 1 ini sudah disampaikan konsepnya atau bagaimana cara menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri. Di sini ada 3 bentuk persamaan trigonometri, ada yang bentuknya sin, cos, dan tangen. Nah, untuk penyelesaian sin di sini ya, kalau persamaan yang dimaksud itu bentuknya sin x sama dengan A, jadi bentuk ini adalah bentuk umum. Jadi nanti tidak selalu sin x saja, bisa jadi nanti bentuknya itu berupa penjumlahan trigonometri sin, atau sin x-nya itu misalkan sin x min 15 derajat seperti nanti yang akan dibahas contohnya ya. Nah, ini merupakan bentuk umumnya saja yang nanti akan berlaku dan akan digunakan dalam penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, bentuk persamaannya pertama yaitu bentuk sin. Sin x sama dengan A. A di sini adalah bilangan itu ya. Jadi nanti untuk mencari penyelesaian artinya mencari nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Sehingga kita harus mengganti dulu A-nya itu ke dalam bentuk trigonometri sin, disesuaikan ya. Karena di sini persamaannya dalam sin. Jadi A itu kita ubah jadi sin berapa derajat yang hasilnya sama dengan A. Ya, misalkan sin alfa derajat. Karena sudah sama-sama ini sin ya, maka penyelesaian nanti ada 2 untuk sin itu. Yang pertama, ini x, kita tulis lagi, tidak selalu x. Kalau di sininya 2x ya 2x lagi. Kalau di sininya 3x min 10 ya berarti di sini 3x min 10 lagi ya. Jadi ini karena x, berarti penyelesaian yang pertama x sama dengan ininya alfa, tergantung di sana alfanya berapa derajat ya. Jadi X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Penyelesaian yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, K-nya itu merupakan anggota bilangan bulat. Bisa bilangan bulat negatif, bisa bilangan bulat positif, atau juga bisa bilangan 0. Nanti tergantung nilai X yang memenuhi yang diinginkan di soal tersebut, batasan X-nya dalam satuan derajat ataupun radian itu dalam interval berapa ya. Nah, itu untuk persamaan sin penyelesaiannya. Nah, yang kedua, kalau persamaan yang dimaksudnya itu dalam bentuk kosinus, hampir sama di sini ya, cuman mungkin akan berbeda dalam penyelesaiannya. Nah, cos X sama dengan A, maka A-nya sama seperti yang tadi, kita ubah dalam bentuk trigonometri cos, karena di sini persamaannya dalam bentuk kosinus. Jadi A itu cos berapa derajat? Misalkan alfa, jadi cos alfa derajat. Sudah sama-sama ini cos ya, maka penyelesaian untuk cos ada 2 juga. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Berbeda dengan yang tadi sin. Penyelesaian yang keduanya kalau untuk sin 180 min alfa. Kalau untuk cos, X sama dengan negatif alfa ya. Kemudian bentuk trigonometri yang ketiga yaitu tangen. Tangen X sama dengan A. Nanti sama, A-nya juga kita ubah jadi tangan berapa yang A itu? Misalkan tangan alfa derajat. Sudah sama-sama alfa, maka penyelesaian untuk tangan itu hanya ada 1. Jadi X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Ingat, karena periode tangan yang pernah Ibu bahas ya, periode tangan itu sampai 180 derajat. Dan ini hanya satu penyelesaiannya ya. Nah, selebihnya nanti kita akan membahas beberapa contoh yang nanti akan menggunakan konsep-konsep yang ini. Nah, nanti akan berbeda-beda bentuk persamaan trigonometrinya. Nah, Ibu kasih contoh dulu bentuk yang pertama ya. Jadi ini pernah dibahas di bab 1 untuk yang contoh 1 ini ya. Ini masih sederhana bentuknya. Nah, pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian setiap persamaan berikut. Yang pertama dulu, sin X min 15 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk X-nya itu lebih dari 0 derajat kurang dari sama dengan 450 derajat. Jadi nanti X yang kita ambil yang memenuhi itu yang dari 0 sampai 450 derajat. Kalau kurang dari 0 berarti tidak
memenuhi, tidak akan diambil. Kalau lebih dari 450 juga sama, tidak memenuhi ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, artinya mencari nilai X ini adalah, karena ini trigonometri sin berarti ke sini ya. Nah, ini A-nya mana? A-nya yang ini kan setengah akar 3. Kita ubah dalam sudut istimewa di sinus, di sinus itu, sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Nah, sin berapa yang setengah akar 3? Yang setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat. Jadi, yang ininya tetap ya, sin X dikurangi 15 derajat. Yang ini kita ubah jadi sin 60 derajat. Nah, ini sudah sama-sama sin kan? Maka penyelesaian yang pertama, yang ini kita tulis kembali, X min 15 derajat. Ini alfanya nih, ini alfanya. Jadi 60 derajat alfanya ditambah K kali 360 derajat. Selanjutnya kita sederhanakan, cari nilai X. Nah, berarti X sama dengan, yang ini pindah ruaskan ke sini ya. Jadi 60 derajat ditambah 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka nilai X itu, yang ini 60 tambah 15 itu 75 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, cari nilai X-nya yaitu dengan cara mengganti nilai K dengan bilangan bulat. Nanti cari X yang memenuhi interval yang ini dari 0 sampai 450 derajat gitu ya. Nah, kita coba kalau K-nya 0. K-nya 0 berarti X sama dengan 75 derajat. K-nya kita ganti dengan 0. 0 kali 360. Kalau 0 kali 360 kan 0. 0 tambah 75 kan 75 derajat. Ini 75 berada di dalam interval ini. Berarti X ini memenuhi. Kita ambil nanti untuk penyelesaian. Gitu ya. Kita coba lagi, barangkali ada X yang lain yang memenuhi. Kita ganti, kita coba K-nya. Kalau tadi 0 sudah memenuhi. Nah, coba kita ambil K-nya adalah negatif 1 ya. Boleh bilang negatif ya. Berarti X sama dengan ke sini ya. K-nya ganti negatif 1. 75 derajat ditambah K-nya negatif 1 kali 360 derajat. X sama dengan 75 derajat, berarti ini min 360 derajat. Nah, ini hasilnya berapa? Berarti bilang negatif ya. Negatif berapa? 285 derajat. Nah, negatif 285 derajat kan tidak masuk dalam interval ini. Karena paling kecil juga di sini 0. Ini sementara negatif ya, berarti tidak memenuhi. TM, tidak memenuhi. Nah, begitupun kalau kita ambil K-nya negatif 2, jelas akan semakin negatif. Nah, berarti kita ambil untuk bilangan positif yang lebih besar dari 0 untuk K-nya. Kita ambil K-nya 1. Berarti nanti substitusikan ke sini juga. K-nya ganti dengan 1 ya ke sini. Jadi, X sama dengan 75 derajat ditambah K-nya kita ganti dengan 1 kali 360 derajat. X sama dengan 75 derajat ditambah 360 derajat. Ya, ini hasil perkaliannya. Jadi X sama dengan 75 ditambah 360 itu adalah 435 derajat. 435 memenuhi interval ini. Berarti ini kita ambil, ini memenuhi ya. Memenuhi. Nah, ini dari penyelesaian yang pertama, yang A. Untuk sin kan ada penyelesaian yang kedua, B ya. Penyelesaian yang keduanya kita coba ya. Yang kedua yaitu tadi kita sudah sampai ke sini kan? Nih, ke sini ya. Nah, berarti untuk yang keduanya, nah, berarti X min 15 derajat. Nah, X sama dengan 180 min alfa. Karena di sininya X min 15, berarti X min 15 sama dengan 180 min alfanya tadi kan 60 ya. Ini alfanya 60 nih. Nah, 60 ditambah K kali 360. Jadi X min 15 sama dengan, ini kurangi ini adalah 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 120 derajat ditambah 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan ini 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk mencari X-nya kita ganti K-nya misalkan dengan 0. K-nya 0 berarti X sama dengan 135 derajat ditambah 0 kali 360 derajat.
Ini hasilnya 0, berarti 135 tambah 0, 135 derajat. X-nya ini memenuhi interval ini. 135 itu ada di sini. Berarti ini memenuhi juga. Ini kita ambil, ya. Kita coba K-nya X yang lain dengan mengganti K dengan bilangan yang lain. Kita coba K-nya berapa ya? Kalau negatif jelas akan negatif ya hasilnya. Karena paling kecil juga di sini 0. Kalau K-nya positif 1, nah kita coba K-nya positif 1. Kalau K-nya positif 1, berarti X sama dengan, kita substitusi ke sini ya. 135 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. X sama dengan 135 derajat, ini kalikan 360 derajat. X sama dengan ini tambah ini, 495 derajat. Oh ini kelebihan nih, lebih dari 450, 495 itu. Berarti ini tidak memenuhi TM. Jangan diambil. Jadi yang diambil itu atau himpunan penyelesaiannya adalah HP di sini. Tadi 75 derajat, 1, ini tidak, ini 435, kemudian ini 135, ada 3. Jadi HP-nya sama dengan 75 derajat, 135 derajat, dan 435 derajat. Nah, itu penyelesaian contoh nomor 1 ya. Ibu akan lanjutkan contoh yang kedua ya. Di sini soalnya masih sama ya, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Nih, persamaan trigonometrinya adalah sin X tambah 210 derajat ditambah sin X min 210 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, kita lihat bentuk persamaannya. Ini tidak sesederhana seperti contoh 1 tadi ya. Di sini bentuk persamaannya sin bla 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 ditambah sin bla 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 gitu ya. Jadi ada sin tambah sin. Tidak selalu nanti ada sin tambah sin, bisa juga nanti sin min sin atau cos tambah cos atau cos min cos. Nah, kalau ada yang seperti itu, kalian ingat lagi materi sebelumnya yang rumus-rumus trigonometri. Rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus itu ya. Kan pernah dibahas tuh sama Ibu ya. Kalau bentuknya sin X ditambah sin Y itu kan penyelesaiannya atau rumusnya 2 kali sin setengah X tambah Y kali cos setengah X min Y. Yang 4 rumus itu. Nanti kalau ini selisih sin X min sin Y berarti sama dengan 2 cos dulu cos. Cos dulu ya, jadi 2 cos setengah X tambah Y dikali sin setengah X min Y. Nah, kemudian selain sin tambah sin min sin juga ada cos. Cos X ditambah cos Y, nanti ada cos X dikurangi cos Y. Nah, kalau cos X tambah cos Y, cos tambah cos berarti 2 kali cos setengah X tambah Y dikali cos setengah X min Y. Nah, kalau di sininya pengurangan cos, min 2 sin setengah X tambah Y dikali sin setengah X min Y itu ya. Nah, sekarang untuk soal yang ini kan bentuknya seperti rumus yang pertama ya, sin tambah sin, berarti penyelesaiannya yang ini 2 kali sin setengah kali X tambah Y kali cos setengah X min Y. Jadi bentuk yang ininya kita sederhanakan dulu pakai rumus yang ini. Baru nanti kita selesaikan pakai konsep persamaan trigonometri yang tadi di awal. Yang sin X sama dengan A. Nanti A-nya diubah dalam bentuk trigonometri sin gitu ya. Jadi untuk soal yang ini, untuk jawabannya adalah kita selesaikan pakai rumus ini 2 kali sin setengah X tambah Y. Jadi 2 kali sin setengah. Jadi ini sebagai sudut pertamanya ya. X tambah 210 derajat. Ini sudut keduanya atau Y-nya yang ini ya. Ditambah X dikurangi 210 derajat. Dikali cos setengah X tambah 210 derajat dikurangi dalam kurung X min 210 derajat sama dengan setengah akar 3. Itu. Nah, sekarang kita sederhanakan. 2 kali sin setengah X tambah X 2X. 2X 210 kurangi 210 kan 0. Jadi ini 2X
dikali cos setengah. Yang ini, kalau ini dibuka kurungnya kan ini jadi X tambah 210 derajat. Jadi min X, min kali min jadi plus 210 ya. Jadi nanti setengah X dikurangi X-nya kan 0 ya. 210 tambah 210 itu 420. Jadi dikali 420 sama dengan setengah akar 3. Itu ya. Selanjutnya kita sederhanakan kembali. 2 kali sin setengah kali 2x, setengah kali 2 kan 1, jadi tinggal x, dikali cos setengah kali 420, sama aja 420 dibagi 2 itu 210 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, sekarang ada yang bisa kita cari nilainya, yang ini dulu, cos 210 derajat. Tujuan kita itu adalah mencari nilai x ya. Nah, tapi ini kita bisa mencari nilai cos 210 derajat dulu ya. Cos 210 derajat ini berapa? 210 itu ada di kuadran ketiga. Kalau di kuadran ketiga, yang tetap trigonometrinya kita gunakan aturan 180 plus alfa. Jadi nah ini kita ubah, tetap trigonometrinya cos, yang 210-nya kita ubah 180 tambah alfa. Alfanya berapa? Yang hasilnya dari 210. Berarti kan alfanya 30 kan? Nah, berarti ini sama dengan cos 30 derajat. Nah, sekarang kita lihat dulu, cos di kuadran ketiga itu positif negatif. Ini negatif, jadi negatif cos 30 derajat. Jadi sama dengan negatif, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi cos 210 yang ini kita ganti dengan negatif setengah akar 3 itu ya. Jadi 2 kali sin X kali negatif setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Nah, ini bisa kita kalikan, sesama bilang ini perkalian. 2 kali negatif setengah itu adalah negatif 1, berarti ini negatif sin X, negatif akar 3 ya, ada akar 3-nya masih ada, sama dengan setengah akar 3. Jadi sin X sama dengan setengah akar 3 dibagi negatif akar 3. Jadi sin X sama dengan, ini coret 1, tinggal negatif setengah itu ya. Nah sekarang, nah ini sudah sampai ke konsep penyelesaian persamaan trigonometri. Berarti ini A-nya kan, A-nya yang ini, A-nya adalah negatif setengah. Jadi kita kaitkan dengan konsep yang tadi ya, sin X sama dengan A, berarti A-nya kita ubah jadi sin berapa yang A itu, karena A-nya negatif setengah, sin berapa yang negatif setengah itu. Ya, jadi kita ubah ke dalam sin X sama dengan, nah sin berapa yang negatif? Yang negatif setengah. Nah kita lihat dulu, kalau sin negatif itu berarti ada di kuadran ketiga atau ke 4 kalau sinnya negatif. Nah, sekarang kita lihat dulu yang angka setengahnya ini, karena tadi kalau kuadran kalau negatif itu si sudutnya itu ada di kuadran 3 atau 4 untuk sin ya. Kita lihat ini setengah. Di sudut istimewa yang setengah itu adalah sin berapa? Yang setengah itu di sudut istimewa itu adalah 30 derajat ini. Nah, ini kalau sudut istimewa. Sudut istimewa itu kan ada di kuadran 1 semua kan? Nah, tapi kan ini kalau sin ini negatif ada di kuadran 3 dan 4, berarti tidak berlaku di kuadran 1. Berarti kita cari sudut yang berelasi dengan 30 derajat di kuadran 3 atau 4. Nah, di kuadran 3 itu kan kita gunakan aturan 180 ditambah alfa ya. Jadi, kalau alfanya 30 berarti yang berelasi dengan 30 itu ya 180 tambah 30 sama dengan 210 derajat. Atau kalau kita mau pakai yang di kuadran keempat itu, berarti yang 360 min alfa kan. Nah alfanya 30, berarti yang relasi dengan 30 itu adalah 330 derajat. Terserah mau pakai yang 210 atau 330, sama saja nanti hasil X yang diperolehnya itu. Kalau kita ambil yang 210 silakan yang ada di kuadran 3. Berarti nanti min setengah ini kita ganti dengan sin 210 derajat gitu. Karena 210 itu sama dengan 30 derajat itu ya. Nah, ini sudah sama-sama sin, maka kita selesaikan penyelesaian sinus itu. Ada 2 penyelesaian kan? Ya, penyelesaian yang pertama
Penyelesaian yang pertama itu, nah Ibu tulis kembali di sini ya. Sin X sama dengan tadi negatif setengah kan ya. Jadi sin X sama dengan sin 210 derajat. Tadi pahami proses mendapatkan sin 210 itu dari mana. Tadi ingat sin X-nya itu negatif. Kalau negatif itu berarti bisa di kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, kita lihat setengah itu sudut istimewa. Yang sudut yang nilainya setengah itu sin berapa? Sin 30 kan? Tapi kan ini karena negatif sudutnya itu ada di kuadran ketiga atau 4, berarti bukan 30. Nah, kita cari yang berelasi dengan 30 di kuadran ketiga itu adalah 210 derajat. Kalau tadi di kuadran keempat, yang berelasi dengan 30 itu adalah 330 derajat. Jadi, min setengah kita ubah jadi sin 210. Kita ambil salah satu saja yang di kuadran ketiga. Nah, sudah sama-sama sin, maka penyelesaian yang pertama adalah X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini berarti kita cari X dengan mengganti nilai K-nya, misalkan ganti dengan 0, berarti X-nya sama dengan 210 derajat. Yang diinginkan X-nya itu berada dalam interval ini kan tadi. Nah, dari 0 sampai 360 berarti 210 memenuhi ya, kita ambil. Kalau K-nya negatif 1, akan negatif, tidak memenuhi ini. Kalau K-nya lebih dari 1, akan lebih dari 360, berarti tidak memenuhi ini. Jadi untuk penyelesaian pertama, hanya ada satu X yang memenuhi. Nah, kita coba penyelesaian yang kedua. Yang kedua itu untuk sin X sama dengan 180 min alfa kan tadi ya. Nah, penyelesaian yang kedua untuk sin. Alfanya tadi 210, berarti X sama dengan 180 dikurangi 210 ditambah K kali 360. Jadi X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, cari nilai X dengan mengganti K. Kalau kita ganti K-nya dengan 0, berarti X sama dengan negatif 30 ditambah 0 kali 360. Berarti X negatif 30 tambah 0, X sama dengan negatif 30 derajat. Ini tidak memenuhi karena tidak negatif yang diinginkan di soal ini ya. Oh, berarti kita coba K-nya 1, jangan 0. Kalau K-nya negatif akan semakin negatif ya, berarti jangan yang negatif. Jadi kita ambil yang lebih dari 0. Kita ambil misalkan 1 dulu ya. K-nya 1. Berarti X sama dengan negatif 30 ditambah K-nya kita ganti dengan 1. 1 dikali 360. Jadi X sama dengan negatif 30 ditambah 360. Jadi X sama dengan negatif 30 ditambah 360. Jadi ini kurang ini sama saja ya. Jadi positif 330 derajat. 330 ada dalam interval ini, berarti ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya sudah ya ada 2. Kalau kita ambil K-nya 2 akan lebih dari 360, nanti hasilnya tidak akan memenuhi. Jadi hanya ada 2 dari keseluruhan penyelesaian yang memenuhi X tersebut. Himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari yang terkecil 210 derajat dan 330 derajat. Ini penyelesaian untuk contoh soal yang kedua tadi yang ini gitu. Ya. Untuk contoh 2 ya Kak. Ini kebetulan soalnya sin tambah sin ya, ini sin ditambah sin. Nah, kalau soalnya sin dikurangi sin berarti nanti kalian uraikan dulu seperti ini. 2 kali cos dulu setengah X tambah Y dikali sin setengah X min Y. Jadi X ini adalah sudut yang pertama di sini ya. Ini tidak selalu X kan, ini juga di sini sudut pertamanya X tambah 210. Berarti Y-nya yang ini ya. Jadi kalau sin min sin 2 cos setengah X tambah Y dikali sin setengah X min Y. Nah kalau cos tambah cos berarti 2 kali cos setengah X tambah Y dikali cos setengah X min Y. Kalau cos X min cos Y berarti min 2 sin setengah X tambah Y dikali sin setengah X min Y. Nah itu seperti itu ya.